Di sebuah hutan yang hijau dan rimbun, di mana pepohonan menjulang tinggi hingga menyentuh awan, hiduplah seekor kucing kecil bernama Cemeng. Bulu Cemeng berwarna hitam pekat dengan sedikit corak putih di dada, matanya berkilau seperti manik-manik kuning. Ia adalah kucing yang lincah, pandai memanjat pohon-pohon rendah, dan sangat hafal setiap sudut tanah hutan tempatnya tinggal. Bagi Cemeng, dunia itu terbatas pada apa yang bisa ia lihat dari dahan pohon atau dari balik semak-semak. Di tempat yang sama, namun di ketinggian yang jauh berbeda, hiduplah seekor elang bernama Rajan. Sayapnya lebar dan kokoh, bulu-bulunya berwarna coklat keemasan dengan ujung sayap yang hitam pekat. Rajan adalah raja di angkasa. Ia bisa terbang melintasi gunung, melihat sungai dari ketinggian, dan mengenal setiap wilayah jauh di luar hutan itu. Namun, meski ia bisa terbang tinggi dan jauh, Rajan sering merasa kesepian. Teman-temannya sesama elang sering berpindah tempat, dan ia merasa tidak ada yang benar-benar mengenal kehidupan di bawah sana, di tanah tempat segala sesuatu tumbuh dan berjalan. Pertemuan mereka terjadi pada suatu sore yang berangin. Saat itu, Cemeng sedang berjalan-jalan mencari buah beri yang jatuh di dekat akar pohon besar. Tiba-tiba, ia mendengar suara gesekan keras di atasnya, diikuti suara benda berat yang jatuh ke tumpukan daun kering. Cemeng terkejut dan bersembunyi di balik semak, namun rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takutnya. Ia mengintip pelan-pelan. Di sana, terbaring Rajan. Salah satu sayapnya tampak sedikit bengkok dan ia tampak kesakitan. Rupanya, saat menyambar mangsa, Rajan menabrak dahan pohon yang tersembunyi di balik kabut. Ia tidak bisa terbang, dan itu membuatnya tidak berdaya. Kau tidak akan menyakitiku, kan? Tanya Rajan dengan suara parau, saat melihat Cemeng keluar dari persembunyiannya. Di matanya, kucing itu hanyalah makhluk kecil biasa. Cemeng menggeleng pelan dan mendekat dengan hati-hati. Tentu saja tidak, aku Cemeng, aku hanya berjalan-jalan. Kau terlihat terluka parah. Apa yang bisa aku bantu? Rajan tertegun. Tidak pernah ada hewan di tanah yang mau mendekat, apalagi menawarkan bantuan kepada elang. Sayapku cedera, aku tidak bisa terbang, dan jika aku tetap di sini, malam nanti hewan buas lain bisa datang. Tanpa ragu, Cemeng langsung bergerak. Ikutlah denganku, ada gua kecil di balik tebing di sebelah sana. Tempatnya aman, tersembunyi, dan kering. Aku sering bersembunyi di sana saat hujan deras. Dengan susah payah, Rajan berjalan mengikuti Cemeng. Meski tubuh elang itu jauh lebih besar, Cemeng tahu jalan setapak tersembunyi yang memutar, menghindari jalan terbuka yang berbahaya. Di sepanjang jalan, Cemeng bercerita tentang hal-hal kecil, tentang tempat tumbuhnya jamur enak, tentang sungai kecil yang airnya sangat dingin, dan tentang cara ia menghindari rubah yang suka mengganggu. Rajan mendengarkan dengan saksama. Selama ini ia hanya melihat tanah sebagai tempat yang kecil dan jauh, tapi ternyata di sana ada banyak sekali hal menarik dan berharga. Sebagai balasannya, saat mereka sampai di gua dan Rajan mulai merasa lebih baik, ia bercerita kepada Cemeng. Ia bercerita tentang bagaimana bentuk hutan ini jika dilihat dari atas, tentang laut yang berkilauan seperti kaca di kejauhan, tentang awan yang terasa lembut saat disentuh, dan tentang arah mata angin yang berubah setiap musim. Cemeng ternganga. Selama hidupnya, ia tidak pernah membayangkan dunia bisa sebesar dan seindah itu. Sejak hari itu, terjalinlah persahabatan yang aneh namun indah. Hewan-hewan lain di hutan seringkali heran melihat pemandangan itu. Di pagi hari, Cemeng akan duduk di batu tertinggi, menunggu Rajan terbang turun. Rajan sering membawa Cemeng naik ke dahan-dahan pohon tertinggi yang tidak pernah bisa dicapai kucing itu. Dari sana, Cemeng bisa melihat lebih jauh, bisa melihat jalan pulang hewan-hewan lain, dan bisa merasakan angin yang sama dengan yang dirasakan Rajan. Sebaliknya, saat Rajan ingin beristirahat atau bersembunyi dari badai, Cemenglah yang menuntunnya ke tempat-tempat tersembunyi yang hanya diketahui penghuni tanah. Cemeng mengajari Rajan cara mendengarkan suara tanah, bagaimana mengetahui air yang bersih, dan cara mengenali jejak-jejak kecil hewan. Suatu hari, datanglah musim kemarau panjang. Sumber air di hutan itu mulai mengering. Banyak hewan mulai kehausan dan panik. Cemeng sudah berkeliling mencari air, tapi semua sungai kecil sudah kering kerontang. Ia kembali ke sarang dengan wajah sedih. Melihat sahabatnya sedih, Rajan berkata, "Jangan khawatir, Cemeng. Kemarin saat aku terbang tinggi,
aku melihat sebuah danau besar yang tersembunyi di balik bukit berlumut. Di sana airnya masih banyak dan jernih, karena dialiri mata air dari dalam tanah. Tapi jalannya jauh dan terjal. Bagaimana kami bisa ke sana? Kami tidak bisa terbang, kata Cemeng cemas. Tenang saja, jawab Rajan sambil melebarkan sayapnya. Aku akan memandu kalian dari udara. Aku akan terbang rendah dan bersuara agar kalian tahu arah yang benar. Dan jika ada yang lelah, aku akan membantunya. Benar saja, berkat panduan Rajan dari langit dan pengetahuan Cemeng tentang jalan setapak di tanah, seluruh kelompok hewan hutan itu selamat sampai ke danau tersembunyi. Semua hewan akhirnya mengerti bahwa persahabatan antara kucing dan elang itu bukanlah hal yang aneh, melainkan kekuatan yang luar biasa. Cemeng mengajarkan Rajan bahwa kebesaran tidak hanya diukur dari seberapa tinggi kita terbang, tetapi juga dari seberapa baik kita memahami tempat kita berpijak. Dan Rajan mengajarkan Cemeng bahwa keterbatasan bukanlah penghalang, karena dengan bantuan dan kepercayaan, kita bisa melihat dunia yang jauh lebih luas. Mereka terus bersahabat selama bertahun-tahun. Rajan tetap terbang tinggi menjaga hutan dari atas, sementara Cemeng tetap berjalan setia menjaga keamanan dari bawah. Dan sampai sekarang, di hutan itu masih ada cerita bahwa persahabatan sejati mampu menyatukan dua dunia yang berbeda, dunia di atas tanah dan dunia di angkasa.